Bukan dengan dipajang kaligrafi yang enggak. Bahkan para ulama bilang tulis kaligrafi kayak begini makruh hukumnya. Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena ganggu orang sholat. Tadi dia lihat ini. Waduh, apa itu? Makruh hukumnya. Tapi memakmurkan masjid itu, masjidnya Nabi makmur, masjidnya Nabi dari batang korma tiangnya, atapnya dari rumbia, kalau kita bilang rumbia, tahu rumbia? Pada pelepah korma. Enggak semuanya ditutup kayak begini. Yang ditutup pakai rumbia itu cuma separuh. 3 atau 4 saf ditutup pakai rumbia. Sisanya belum. Karena di Arab itu jarang hujan. Kalau di kita kan hujan terus. Nah, dibikinin bangunan. Oh ya bikin apa namanya? Kubah. Malaikatnya ada burung-burung kan gitu. Itu semua kalau kita masuk masjid semua begitu. Kita lihat ke kubahnya, ada awan-awan, ada burung-burung. Bukan itu makmurin masjid. Makmurin masjid itu ya dengan iman dan ilmu. Ya. Dengan iman dan ilmu. Bagaimana caranya biar orang-orang mau datang ke masjid, mau duduk sholat jamaah di masjid, dengar azan dia datang, ada majelis ilmu dia datang, perayaan-perayaan seperti ini dia mau datang, mau duduk senang tenang duduk di masjid. Itu tugasnya pengurus masjid ini. Ya, tugasnya DKM yang baru ini. Ya, kita doain mudah-mudahan DKM yang baru ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memakmurkan rumahnya Allah ini dengan berbagai macam kegiatan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita masyarakat harus dukung. Ya, siap nggak ini? Bu, siap dukung nggak? Siap ya? Ya. Jadi masjid itu harus makmur kegiatannya. Bukan cuma sekedar sholat, tapi yang penting, yang utama itu sholat dulu. Ini jangan sampai beberapa kali saya sholat di sini, ya, lohor, asar, kita cuma berdua. Ya, ada satu yang imam, ada satu yang azan. Setelah azan saya yang imam, dia yang makmum. Yang azan itu, yang lain nggak ada. Padahal ini kampung padat nih. Padat nggak ini? Padat. Ini kanan rumah semua berjejer, kiri rumah semua, depan apalagi itu banyak rumah nggak habis-habis. Susah udah kita nyari tanah daerah sini nih, yang agak gede, yang agak lapang, karena udah penuh semua sama rumah. Kira-kira itu rumah ada orangnya nggak itu? Hah? Ada orangnya nggak ini? Hah? Kalau nggak kita mau beli. Kalau nggak ada orangnya kita mau beli itu. Ya, kita mau beliin itu, rumah-rumah kosong itu sayang. Kalau ada orangnya pada kemana?
Hah? Pada kemana itu orangnya? Hah? Boleh kita kerja, Pak. Kita nggak dilarang buat kerja. Malah kita disuruh buat kerja. Kita disuruh, nggak dilarang, malah disuruh. Tapi jangan lupa kewajiban kita. Ya, guru saya bilang, ya, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, beliau bilang, kalau ada orang ngaku dia kerja buat memenuhi kebutuhan keluarganya, dia berjihad cari nafkah untuk nyekolahin anaknya, dia banting tulang, istilahnya sekarang, banting tulang, padahal nggak pernah dibanting tulangnya, tapi dia bilang banting tulang, saya jihad. Kalau emang dia benar begitu, tandanya dua. Tandanya omongannya itu benar kalau ada dua. Satu, dia kerja tapi dia nggak lupa sama kewajibannya sholat, sama kewajiban-kewajiban yang lain dia nggak lupa. Ya, sebab sama-sama wajib. Kerja ya hukumnya fardu, bahkan diantara fardu yang terbaik. Sholat ya hukumnya fardu wajib. Omongan orang itu, saya kerja banting tulang buat nafkahi keluarga, jihad di jalan Allah untuk nafkahi keluarga, benar kalau dia nggak lupain sholatnya. Yang kedua, ya, omongannya itu benar kalau dia nggak dapat hasil dari kerjanya. TI-nya misalkan nggak ngasil, sehari 7 on, 8 on misalkan dia nggak nyesel, dia nggak nyesel, nggak nyalain Allah, ya Allah rezeki saya susah amat, tetap dia tenang karena dia tahu rezeki udah diatur. Kita mau kerja, mau kita gali sampai ribuan kilometer ke dalam tanah, kalau emang 7 on ya 7 on, kalau emang 2 kilo ya 2 kilo, nggak nambah, nggak kurang. Al-Imam Al-Haddad, ya, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau bilang, walladzi kusimlak hasilun ladaik, yang dibagi oleh Allah buat kamu pasti kamu dapetin. Walladzi li ghairik la yasil ilaik, yang dikasih oleh Allah buat orang lain nggak mungkin kamu dapetin, itu punya orang. Dulu orang tua kita bilang rezeki itu nggak bakalan ketukar. Benar itu, nggak bakalan ketukar, karena udah ditulis di sana sama Allah. Ini jatahnya 2 kilo, ini jatahnya 7 on, udah ditulis sama Allah. Kalau dapat berapapun dia nggak nyesel. Nah itu orang yang kayak begitu, kalau dia ngaku dia kerja banting tulang cari nafkah buat kasih keluarganya, itu kalau dia punya dua itu berarti benar omongannya. Tapi kalau dia kerja azan di masjid, ya, boro-boro datang, kadang-kadang didengerin juga enggak. Boro-boro datang, kadang didengerin juga enggak. Ya kerja ya tetap kerja, azan ya tetap aja macul, azan ya tetap aja nyemprot, azan jangankan datang didengerin juga enggak. Ya, padahal ya para ulama bilang, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, kalau kita dengar azan, apapun yang kita kerjain, kita lagi ngaji aja berhenti, kita lagi ngaji baca Quran,
Kalau ada suara azan berhenti, lagi masak berhenti, lagi ngapain aja berhenti, dengar. Nggak lama itu, ya. Orang azan itu paling 2-3 menit. Ya kalau di Indonesia itu 2-3 menit lah. Kalau di Arab itu cuma 1 menit azan, cepat azannya di Arab. Di sebagian negara Arab nggak kayak di Indonesia azannya. Kalau di Indonesia kan azannya panjang, ya. Kalau di Arab nggak panjang-panjang, dengerin. Ya. Setelah itu baca doa, mau lanjut kerja lanjut. Tapi Al-Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan kalau bisa ikat kerjaan kita itu, kegiatan kita itu dengan sholat yang 5 waktu. Ini hikmah, ya. Inti dari Isra Mi'raj ini. Apa intinya? 5 waktu. Itu intinya. Kata Imam Al-Ghazali, ikat kegiatan kita, kerjaan kita sama sholat yang 5 waktu. Ya. Kita kerja, ya kita suka lihat di TV ya. Ada adzan di Masjidil Haram, toko-toko ditutup, ya. Bahkan kadang-kadang, ya, kita juga pernah lihat ada orang dagang di tokonya lagi rame, nih, banyak yang nanya, banyak yang mau beli. Begitu adzan disuruh keluar semua itu. Pulang dulu. Tutup toko, tutup. Ada nggak itu yang kayak begitu di sini? Lagi ramai ini tokonya. Pulang. Ntar habis adzan baru buka lagi. Ya. Nah, orang yang kayak begitu itu, kalau dia ngaku dia banting tulang kerja buat keluarga, itu benar-benar. Ya. Makanya kita semua mesti sadarin. Nah, kita semua mesti sadar. Kita nih hidup bukan selamanya. Ada waktu yang sudah ditentuin, kontrak. Ada yang dikasih 70, ada yang dikasih 60 tahun, ada yang dikasih 50 tahun, ada yang dikasih 40 tahun, kontraknya udah. Habis itu selesai kontrak, ya, semua yang kita jalankan di dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu saya kasih sehat, kaki bisa jalan, telinga bisa dengar. Kenapa kalau dengar adzan kamu nggak mau jalan ke masjid? Ditanya. Ya. Kenapa kamu kalau datang hari-hari baik, bulan-bulan baik seperti sekarang ini, nggak nambah kebaikan kamu? Kenapa? Ditanya tuh sama Allah. Padahal orang-orang soleh dulu, Pak, kalau kita baca kitab-kitabnya para ulama, ya seperti Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, beliau menceritakan ulama besar, wali besar dari Mesir, alim, berbagai macam ilmu, 4 mazhab dia kuasain, tapi punya guru namanya Ali Al-Khawas, buta huruf. Gurunya buta huruf, nggak bisa ngaji, nggak bisa nulis. Wali besar tapi buta huruf. Itu Al-Imam Sya'rani ceritain di bukunya, guru saya itu begitu dia dengar hayya 'ala shalah, itu mukanya pucat, keringetan badannya. Badannya keringetan, mukanya pucat, matanya merah. Ketika ada muadzin bilang hayya 'ala shalah, beliau ceritain di bukunya itu.
Karena gurunya itu begitu ada panggilan hayya 'alas shalah, kata beliau, kata Imam Sya'rani, gurunya itu sadar Allah ngajak ketemu. Allah ngajak ketemu. Maka Nabi bilang, kalau seseorang idza aqbala ila salatihi, kalau seseorang berdiri menghadap untuk salatnya, aqbalallahu lahu biwajhih, maka Allah akan berdiri menghadapkan wajahnya di hadapan orang itu. Oleh karena itu, ya, kesempatan baik ini, ya, kita koreksi gimana keadaan kita, hubungan kita dengan Allah, ya, gimana keadaan kita, hubungan kita dengan yang menciptakan kita, dengan yang kasih kita rizki, dengan yang ngerawat kita, ya, dengan yang ngejaga kita. Gimana? Kalau kita cuma sekedar hidup untuk kenyangin perut, ya, untuk muasin nafsu, Allah ciptakan kita bukan buat itu. Nah, ini kesempatan baik, bulan baik, ya, perhatiin keadaan anak-anak kita. Gimana sholatnya? Saya nih dulu, waktu saya kecil, SD, umur anak-anak begini nih, di Jakarta, ya, tinggal sama bibi saya, udah meninggal, sama paman saya masih ada, pesantren di Tangerang dan di Bogor. Kita masih tinggal di Jakarta. Itu setiap saya pulang sekolah, ya, pulang sekolah jam 12, masuk ke rumah itu, ya, ganti baju, udah ganti baju, ditanyain, udah sholat belum? Sholat gitu. Habis sholat keluar main, anak-anak biasa main, ya, keluar main, balik, ya, asar udah lewat, jam 4, jam 5 gitu, ditanya, udah sholat belum? Maghrib diteriakin, udah sholat belum? Isya ditanyain, kita lagi nonton, menyetel TV, mau nyalain TV dulu, udah sholat isya belum? Gitu Pak, tanyain anak-anak kita sholat. Jangan kalau pulang ke rumah cuma tanyain udah makan belum, udah makan belum. Itu mah nggak usah ditanyain. Dia lapar makan sendiri dia. Ya, kalau lapar makan nggak dia? Makan sendiri, kagak usah ditanyain. Tanyain sholatnya. Mesti dibiasain. Kalau dibiasain, segalanya jadi gampang. Yang susah-susah itu jadi gampang. Pada kemarin kita sampaikan, ya, di mana di pengajian kita di mana? Al-Imam Al-Haddad dalam hikamnya Imam Haddad, beliau bilang, al-adah idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan itu kalau dia sudah mantap, udah biasa, udah mantap, akan menghapus semua kesulitan-kesulitan itu. Anak-anak kita juga begitu. Kita kalau sudah jadiin datang ke masjid 5 waktu kebiasaan kita, yang berat-berat tadinya, yang susah-susah akan jadi gampang. Yang penting udah biasa. Begitu juga anak-anak kita. Kalau udah dibiasain dari kecil sholat, insya Allah jadi ahli sholat sampai gede. Ya, makanya Allah ceritakan Nabi siapa itu dalam doanya, Nabi Ibrahim atau Nabi siapa ya? Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan juga keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, mudah-mudahan kesempatan yang baik ini,
Allah turunkan hidayahnya buat kita semua. Allah berikan rahmatnya buat kita semua. Allah jadikan kita dan anak-anak kita, keluarga kita orang-orang yang senang dengan mendirikan sholat. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita semua husnul khatimah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa panjang umur sampai dengan bulan bulan Rajab di tahun yang akan datang. Ya, diberkahi kita semua di bulan Rajab ini. Sisa 1-2 malam. Mudah-mudahan apa yang Allah turunkan buat orang-orang soleh dari kebaikan di bulan Rajab ini, mudah-mudahan tidak berakhir bulan Rajab kecuali kita juga dapat. Ya, mudah-mudahan di bulan Sya'ban juga kita dapat keberkahan, dan di bulan Ramadan kita semua bisa mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan puasa di siang hari, tarawih di malam hari, bisa menghatamkan Al-Qur'an, bisa banyak-banyak sedekah, bisa banyak-banyak beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wal-'afwu minkum. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dengar tausiah daripada Al-Habib Umar. Semoga ilmu yang diberikan oleh Habib Umar bin Hasan bin Tahir dapat menjadi muhasabah daripada diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk ke rangkaian acara yang berikut, yaitu doa yang dipimpin oleh Bapak Azhar. Kepada Bapak Azhar, waktu dan tempat kami persilakan, insyaallah.